Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengaruh metode demonstrasi pada materi perubahan wujud benda tema 3 terhadap hasil belajar siswa kelas 3 di SDN Tambakromo 1. Perkenalkan, nama saya Putri Aura Condrowati, NIM 149 sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Elda Octavia, NIM 174 sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, saya Firna Dwi Agustin, NIM akhir 150 sebagai penyaji 3. Perkenalkan, nama saya Arif Praditya, NIM akhir 146 sebagai penyaji keempat. Perkenalkan, nama saya Ayu Karimadunisa, NIM akhir 147. Di sini saya sebagai penyaji kelima. Perkenalkan, nama saya Sania Twisafah, NIM 165, saya sebagai penyaji ke-6. Metode demonstrasi ini adalah metode pembelajaran yang menggunakan peragaan untuk menjelaskan pengertian tentang suatu proses atau cara benda bekerja sesuai dengan materi pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah yang pertama adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran akan dicapai. Contohnya di IPA ini, guru itu menjelaskan, memberitahu bahwa dia itu akan menjelaskan materi tentang cahaya, contohnya cahaya merambat secara lurus. Yang kedua adalah guru menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan dibahas. Nah, guru ini menjelaskan cahaya itu begini kayak gitu cahaya. Yang ketiga adalah guru menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Guru itu menyiapkan alat dan bahan untuk pembuktian cahaya merambat lurus, seperti contohnya itu kayak lilin, terus kardus, dan senter. Yang keempat adalah guru menunjuk salah satu siswa untuk mendemonstrasikan sesuai dengan apa yang telah diajarkan. Guru di sini itu menunjuk salah satu siswa untuk maju untuk mendemonstrasikan, memberikan contoh kepada teman-temannya. Nah, yang kelima adalah semua siswa memperhatikan dan menganalisisnya. Ketika siswa yang ditunjuk ini mempraktekkan dengan bantuan dari guru, para siswa dan siswi itu memperhatikan dan menganalisis. Yang keenam adalah setiap siswa mengumpulkan hasil analisisnya dan pengalaman siswa didemonstrasikan. Nah, setelah siswa ini mempraktekkan, para siswa-siswi yang melihat itu, dia mengumpulkan hasilnya. Dari hasil cahaya dapat merambat lurus itu seperti ini. Nah, yang ketujuh adalah guru membuat kesimpulan. Dari setelah pempraktekan itu, guru membuat kesimpulan bahwa cahaya itu dapat merambat lurus karena pembuktian yang dipraktekkan oleh siswa yang didemonstrasikan tadi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Menurut Nugrahani 2014, metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara melihat hubungan antar variabel. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kuasi-eksperimen. Menurut Hasjaryo, kuasi-eksperimen merupakan suatu eksperimen yang perempatan unit terkecilnya kepada grup eksperimen dan kontrol yang dilaksanakan secara acak. Teknik pengambilan sampel yaitu non-probability sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Ika, sampling purposive merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dalam memastikan kriteria-kriteria menyeleksi responden mana saja yang bisa dijadikan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dengan rincian yaitu 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Untuk membuktikan hipotesis independent sample t-test menggunakan SPSS 265. Menurut Sukaryo, Kurniawan 2008, uji T2 sampel independen atau bebas adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bersifat independen, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai ragam populasi. Sebelum uji hipotesis harus dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. Menurut Hadi, uji normalitas diperlukan guna menjawab persoalan apakah persyaratan sampel yang representatif terpenuhi atau tidak. Menurut Usmadi, uji homogenitas dipakai agar mengetahui dua atau beberapa varian populasi sama atau tidak. Ini dilaksanakan dengan 3 tahap yang sesuai dengan desain penelitian, yaitu tahap pertama melakukan pretest kepada kedua kelas eksperimen dan kelas kontrol untuk mengetahui kemampuan awal dan menguji apakah kedua kelas memiliki varian data yang sama dan penyebaran data yang normal. Tahap kedua yaitu dengan melaksanakan pembelajaran di kedua kelas dengan perlakuan yang berbeda. Kelas kontrol menggunakan metode ceramah, sedangkan kelas eksperimen menggunakan metode demonstrasi.
Setelah dilaksanakan metode pembelajaran yang berbeda antar kelas, maka penelitian lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu melakukan post-test untuk mengetahui hasil akhir kedua kelas tersebut dan melakukan uji hipotesis dari penelitian ini untuk menarik kesimpulan akhir penelitian. Oke, selanjutnya untuk hasil dari penelitian akan disampaikan dengan tabel pertama yaitu data nilai pretest, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Hasil pretest pada kelas kontrol yang memiliki jumlah siswa sejumlah 22 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 88, nilai terendah yaitu 38. Rata-rata yaitu 59,09, rata median yaitu 60 dan standar deviasi 13,701. Sedangkan untuk hasil pretest kelas eksperimen yang memiliki jumlah siswa 22 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 82, nilai terendah yaitu 34, rata-rata yaitu 54,05, median yaitu 53,50 dan standar deviasi yaitu 12,408. Tabel kedua yaitu data nilai post-test, kelas kontrol, dan kelas eksperimen. Hasil post-test pada kelas kontrol yang memiliki jumlah siswa sejumlah 22 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 92. Nilai terendah yaitu 54, rata-rata yaitu 69,55, median yaitu 69 dan standar deviasi 9,339. Sedangkan untuk hasil post-test kelas eksperimen yang memiliki jumlah siswa 22 mendapatkan nilai tertinggi yaitu 94, nilai terendah yaitu 59, rata-rata 76,09, median yaitu 78 dan standar deviasi 8,175. Tabel ketiga yaitu hasil uji normalitas kelas kontrol dan kelas eksperimen yang menggunakan program SPS S25. Berdasarkan hasil kalkulasi dari program SPS S25, didapatkan hasil uji normalitas dari nilai pretest kelas kontrol yaitu signifikansi 0,488. Sedangkan hasil uji normalitas dari nilai pretest kelas eksperimen yaitu signifikansi 0,577. Baik, selanjutnya yaitu tabel keempat, hasil uji normalitas kelas kontrol dan kelas eksperimen atau post-test. Berdasarkan hasil kalkulasi di atas, diperoleh hasil uji normalitas dari nilai post-test kelas kontrol yaitu signifikasinya 0,484 lebih besar dari 0,05. Lalu kelas eksperimen signifikasinya 0,783 lebih besar dari 0,05. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa data di atas terdistribusi normal karena hasil signifikasi lebih besar dari 0,05. Berikutnya yaitu tabel kelima, hasil uji homogenitas kelas kontrol dan kelas eksperimen. Berdasarkan hasil kalkulasi uji homogenitas dari program SPSS 25 untuk hasil pretest, kelas kontrol dan eksperimen diperoleh hasil signifikan 0,802 lebih besar dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa distribusi kedua data tersebut memiliki variansi homogen karena hasil signifikasinya lebih besar dari 0,05. Berikutnya ada tabel ke-6. Hasil uji homogenitas kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, berdasarkan hasil kalkulasi uji homogenitas dari program SPSS 25 untuk hasil post-test kelas kontrol
dan eksperimen diperoleh hasil signifikan 0,632 lebih besar dari 0,05. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi kedua data tersebut memiliki variansi homogen karena hasil signifikasinya lebih besar dari 0,05. Setelah dilakukan uji prasyarat atau uji normalitas dan uji homogenitas, diperoleh hasil bahwa kedua data tersebut terdistribusi normal dan memiliki variansi data yang sama. Maka dapat dilanjutkan dengan uji hipotesis, yaitu pada tabel ke-7. Nah, pada tabel ke-7 ini hasil uji independen sampel t-test kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, berdasarkan hasil yang kalkulasi uji independen sampel t-test kelas kontrol dan kelas eksperimen, diperoleh hasil 0,018 lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan HO ditolak, sehingga metode pembelajaran demonstrasi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 3 SDN Tambak Kromo 1. Berdasarkan hasil dari uraian pembahasan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran demonstrasi memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 3 SDN Tambak Kromo 1. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil uji independen sampel the test menggunakan SPSS 25, yaitu hasil SIG terhitung 0,018 kurang dari tabel 0,05 sehingga HA diterima dan HO ditolak. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.